Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Ainun Hakim. Saya dari kelas 1A Prodi S1 Farmasi. Dan ini teman saya Artia Pratika Putri dari Fakultas Farmasi kelas 1A. Jadi pada video kali ini saya akan melakukan wawancara yang ditugaskan oleh Bapak Najamuddin MPDI. Saya akan mewawancarai teman saya yang satu prodi dengan kami. Sini saya akan mewawancarai teman saya dengan nama siapa, Mbak? Perkenalkan, nama saya Yeni Januba dari Prodi S1 Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan kelas 1F. Baik, langsung ke materi. Pertama, apa yang Anda pahami tentang pengertian akidah Islam? Akidah Islam di sini untuk mengajarkan kita menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari dengan bijaksana. Apa saja rukun iman yang harus diyakini oleh setiap muslim? Yang pertama, rukun iman itu ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada rasul-rasul Allah. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Dan yang terakhir, iman kepada qada dan qadar Allah. Pertanyaan nomor 3, bagaimana pandangan Anda tentang tauhid sebagai inti dari akidah Islam? Tauhid yaitu iman kepada Allah, di mana tauhid menjadi landasan akidah Islam dan fondasi dalam seluruh ajaran Islam. Agama Islam. Pertanyaan nomor 4, apakah perbedaan antara iman dan Islam menurut pahaman Anda? Islam itu bisa kita artikan secara umum di dalam beragama. Sedangkan orang beriman itu adalah orang yang mengerjakan seluruh ajaran Islam dan menghindari semua larangan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang Islam itu beriman, tapi pasti orang yang beriman itu orang yang berislam. Ada juga seseorang yang hanya mengikuti kedua orang tuanya ketika mereka terlahir sebagai orang Islam. Baik, lanjut ke pertanyaan nomor 5. Bagaimana peran keyakinan terhadap takdir qadar dan qadar dalam kehidupan seorang muslim? Di sini yang saya ketahui, takdir itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, ada takdir yang tidak bisa dirubah dan ada takdir yang bisa dirubah. Takdir yang tidak bisa dirubah contohnya seperti kematian, dan takdir yang bisa diubah atau yang biasa disebut dengan takdir mu'alaq bisa kita rubah dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akan melanjutkan mewawancarai Mbak Yeni. Pertanyaan nomor 6. Menurut Anda, mengapa beriman kepada kitab-kitab Allah penting dalam akidah Islam? Menurut saya, beriman kepada kitab-kitab Allah menurut ajaran agama Islam yaitu kita menjalankan semua perintah yang ada di kitab-kitab. Contohnya kita mendapatkan kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi terakhir kita. Selanjutnya pertanyaan nomor 7. Apa arti beriman kepada para nabi dan rasul menurut ajaran Islam? Beriman kepada Nabi dan Rasul sama seperti kita mengikuti cara beliau, seperti sunnahnya, perintahnya, dan apa yang sudah beliau sampaikan kepada kita, kepada umatnya, umat Islam. Karena kamu kan kita. Iya. Cut dulu. Baik, selanjutnya nomor 8. Bagaimana keyakinan Anda terhadap adanya hari kiamat dan kehidupan setelah mati? Saya meyakini akan adanya hari kiamat. Karena itu sudah tertera di dalam Al-Quran akan terjadinya hari kiamat. Entah kita tidak tahu kapan akan terjadi, tetapi hari kiamat itu pasti akan terjadi. Dan kehidupan kita setelah kematian, pasti kita akan dikumpulkan, kita akan ditanyai di dalam kubur, dikumpulkan di padang mahsyar nanti. Karena Nomor 9. Apa pentingnya beriman kepada malaikat dalam ajaran Islam? penting kita beriman kepada malaikat sebagai utusan Allah, yang dimana malaikat juga termasuk dalam rukun iman, yaitu rukun iman kedua, beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Malaikat diutus oleh Allah untuk menyampaikan wahyu
memberi rizki, meniup sangkakala, dan banyak sekali tugas malaikat. Oke, pertanyaan yang terakhir adalah bagaimana Anda memahami konsep tawakal dan bagaimana hal ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Tawakal itu kita berserah dan bersabar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berserah diri kepada apa yang sudah Allah tentukan kepada kita, dan bersabar semisal kita diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, terima kasih Mbak Yeni karena telah bersedia kami wawancarai. Mungkin kami agak menyita waktunya sedikit ya, mohon maaf. Tidak apa-apa. Oke ya, terima kasih. Oke. Oke. Bye-bye dulu sama kamera. Bye-bye.